mengedepankan zikir kita, mengingat kita hanya kepada Allah. Sebaik-baik zikir kita adalah wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk zikir, untuk ingat kepadaku. Dan banyak kalimah-kalimah zikir yang mestinya kita ucapkan agar ini menjadi benteng untuk kita semua dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah, walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Puja dan puji sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar kita dan amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, panutan umat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan, di antaranya adalah kondisi yang memang kita rasakan sampai saat ini, di mana ada seorang sahabat yang namanya Ka'ab bin Akhbar. Beliau adalah orang yang masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa bagi umat Islam, al-husunul minina minasyaitani thalathun, ada 3 bagi umat Islam yang bisa menjadi hisnun itu perisai atau bisa dikatakan tameng untuk umat Islam terhadap iblis laknatullah, yakni tempat-tempat yang dimana bisa dijadikan atau kalimat-kalimat yang bisa dijadikan sebagai tameng perisai dari setan. Yang pertama, al-masjidu hisnun, masjid adalah hisnun. Karena kenapa masjid dikatakan sebagai tempat yang aman untuk berlindung dari setan? Li'annahu mahalu dzakirina wal malaikah. Li'annahu, karena sesungguhnya masjid itu adalah mahal adz-dzakirin, tempat orang-orang berzikir, dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita jadikan masjid itu sebagai benar-benar tameng atau kalau dalam keterangan itu dijadikan sebagai tempat berlindung, ya, bertahan dari godaan-godaan iblis, yakni kita tingkatkan sholat jamaahnya, zikirnya, bahkan untuk kegiatan-kegiatan apapun di dalam masjid itu mestinya kita harus meningkatkan. Kemudian yang kedua adalah wa dzikru hisnun, zikrullah ta'ala, ingat kepada Allah, yakni kita selalu mengedepankan zikir kita, mengingat kita hanya kepada Allah. Sebaik-baik zikir kita adalah wa aqimus sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk zikir, untuk ingat kepadaku. Dan banyak kalimah-kalimah zikir yang mestinya kita ucapkan agar ini menjadi benteng untuk kita semua dari perangkap-perangkap iblis. La siyama, apalagi dengan mengucapkan kalimah la haula wala quwata illa billah. Dengan mengucapkan kalimah la haula wala quwata illa billah, fa inna syaiton, maka dengan ucapan itu setan-setan yang qabalu, terbelenggu, ya, atau mereka merasa takut dan khawatir. Idza sami'a dzikrullah ta'ala, apabila setan itu mendengar zikir yang diucapkan, ingat kita kepada Allah, maka mereka akan haubat, lari terbirit-birit. Dan yang berikutnya adalah wa qira'atul Qur'an hisnun, membaca Al-Qur'an bagi umat Islam adalah menjadi perisai atau menjadi benteng agar tidak tergoda dari iblis, ya. Dan inilah yang barangkali Al-Qur'an yang kita baca, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an akan menjadi obat. Al-Qur'an yang kita baca, Qur'anuna nurun yudhi'u thariquna, Quran itu akan menjadi cahaya dari kegelapan orang-orang yang membacanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah dan pemirsa, mari
Yang pertama, ajakan kami adalah terus untuk senantiasa berbondong-bondong mengisi masjid kita untuk tempat zikir, untuk tempat ibadah, dan untuk tempat-tempat senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa zikir, ingat kepada Allah. Wa aqimus shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepada Allah. Kemudian yang ketiganya adalah kita senantiasa banyak membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an yang kita baca, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Allah turunkan Al-Qur'an menjadi obat dan sebagai bentuk kasih sayangnya Allah untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan meskipun hanya sekilas menjadi ilmu yang bermanfaat menyongsong kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.